Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo putra putri bangsa. Ketemu lagi di channel saya, channel Pak Gu. Kali ini saya akan memberikan materi untuk kelas 7 bab 3 ya. Di mana judul materinya adalah zat, wujud zat dan perubahannya. Oke. Seperti apa materinya? Mari kita saksikan bersama-sama. Bab 3 zat, wujud zat dan perubahan. Ini merupakan materi bab lanjutan dari bab kedua ya, bab sebelumnya yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, pada bagian klasifikasi makhluk hidup, kita mengelompokkan tentang benda hidup yaitu termasuk di sana animalia atau plantae ya. Nah, sekarang bagaimana dengan benda mati? Nah, untuk benda mati kita akan mempelajari pengelompokannya juga dan ciri-cirinya pada materi bab 3 ini. Oke, langsung saja ya. Beta konsep. Untuk pertama, pada materi bab 3 ini akan dipelajari pertama tentang sifatnya, kemudian perubahan materi, serta klasifikasi materi tersebut. Jadi materi ini bisa dikatakan juga sebagai benda mati. Ya, ini juga bisa dikatakan benda mati atau benda. Ya, jadi yang akan dilihat pertama sifatnya, kemudian perubahannya, kemudian klasifikasi. Oke, langsung. Nah, pertama kita harus tahu dulu apa pengertian dari materi dan zat tersebut. Materi, ya, ini pengertiannya bisa kita lihat di sini adalah segala sesuatu yang menempati ruang. Oke. Jadi materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang. Kalau dia menempati ruang berarti dia memiliki volume. Nah, jika suatu benda memiliki volume tentu ada massanya ya. Oke. Jadi intinya materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki ruang. Artinya memiliki volume dan punya massa. Nah, materi di alam ini dapat berupa zat tunggal murni dan juga dapat berupa campuran. Zat murni, oke, jadi materi itu ya dibagi menjadi dua ya. Ada namanya zat tunggal, yang kedua ada namanya campuran. Tuh, ya. Nah, zat tunggal atau sering disebut dengan materi yang hanya tersusun dari satu jenis zat. Ya, namanya tunggal berarti satu ya. Jadi zat murni itu artinya satu jenis zat. Nah, kalau dia yang campuran, campuran berarti bercampur dia materi tersebut artinya terdiri atas dua atau lebih zat. Gitu ya. Jadi kalau begitu materi itu dibagi menjadi dua. Ada yang cuma satu zat saja namanya zat murni atau zat tunggal. Ada yang tersusunnya dua atau lebih zat yang namakan dengan campuran. Gitu ya. Nah, untuk wujud zat tersebut itu sudah kita kenal ya. Wujud zat itu ada padat ya, ada wujudnya cair dan ada wujudnya gas. Tuh, ya. Nah, sekarang mari kita bedakan dari contoh berikut ini mana yang termasuk zat tunggal, mana yang termasuk dalam campuran. Contoh, satu paku besi merupakan materi yang berupa zat tunggal. Ya, karena apa? Karena dia tersusun atas zat besi saja. Ya, itu namanya zat tunggal. Tuh, ya. Yang kedua, perhiasan emas, misalnya cincin, emas juga merupakan materi. Ya, emas. Berarti ini zat tunggal atau campuran? Nah, ya. Kalau dia perhiasan, ya, kalau perhiasan
itu biasa ada kadarnya sekian persen, ya. Artinya tidak murni emas semua. Ada yang kadar 80%, ada yang kadar 100%. Kalau yang kadarnya 100% sudah jelas itu zat tunggal. Tapi kalau kadarnya ada yang 80% berarti ada campuran dia dengan zat yang lain. Jadi bisa zat tunggal atau campuran. Gitu ya. Yang ketiga, air laut. Air laut, di air itu banyak sekali ya. Ada air, ada garamnya ya. Kemudian ada campuran lainnya, ada jelas ini termasuk dalam jenis campuran. Gitu. Yang keempat, udara. Nah, di udara itu tidak hanya satu saja namanya udara, bukan. Tapi di dalam udara itu banyak sekali gas-gas yang terdapat di sana. Ya, wujudnya sudah gas ini. Contohnya seperti apa? Ada nitrogen, oksigen, hidrogen, ya. Karena memiliki dua atau lebih zat, berarti namanya campuran. Itu ya, jadi sudah dapat nih membedakannya ya. Besi, wujud apa dia? Padat, ya, jelas padat ini. Kemudian perhiasan emas, wujud apa dia? Wujud padat. Air laut, wujud apa? Cair. Ya. Udara, ya wujud gas. Itu ya, mudah ya, sangat mudah sekali. Oke, next. Nah, kita belajar yang kedua yaitu tentang sifat-sifat zat. Sifat-sifat zat. Tadi wujud zat sudah. Sekarang kita pelajari tentang sifat-sifat zat. Nah, sifat itu terbagi menjadi dua ya. Ada namanya sifat ekstensif. Ini kalau ekstensif berarti dia bergantung pada jumlah. Oke. Yang kedua, ya, insentif. Kalau sifat insentif berarti tidak bergantung pada jumlah. Nah, ya. Jadi kalau ekstensif bergantung pada jumlah, tapi kalau insentif berarti dia tidak bergantung pada jumlah. Itu ya. Nah, contohnya seperti apa kalau ekstensif? Ekstensif itu bergantung pada jumlah. Berarti yang masuk dalam hitungannya di sini tentu adalah volume ya, kemudian massa, berat ya, massa jenis dan sebagainya. Itu adalah sifat ekstensif. Tapi kalau insentif itu yang tidak bergantung pada jumlah, itu seperti memiliki dua ya, ada dua sifatnya. Nah, kita pelajari di sini adalah sifat insentifnya. Ya. Yang pertama ada namanya sifat fisis. Ini yang A, sifat fisis, yang B sifat kimia. Apa beda sifat fisis dengan sifat kimia? Mari kita lihat. Sifat fisis itu meliputi warna, bau, rasa, kerapatan, titik didih, titik lebur, daya hantar, magnet, kelarutan, kekerasan. Berarti sebagian besar yang berhubungan dengan fisik. Nah, ya. Warnanya kah, baunya, rasanya, itu berhubungan dengan fisik. Ya. Yang kedua, atau yang B, sifat kimia. Sifat kimia ini berarti yang berhubungan dengan reaksi kimia. Ya. Berarti berhubungan dengan reaksi kimia. Seperti apa aja? Ya. Ada keterbakaran, mudah terbakar atau tidak, kestabilan jika zat ini stabil atau tidak, kereaktifan, korosi atau perkaratan. Nah, itu adalah termasuk dalam sifat kimia. Nah, ya. Kalau sifat fisis berarti lebih ke arah fisiknya atau ke arah fisikanya ya. Fisika atau fisik. Oke. Ya. Oke, jadi itu bedakan antara sifat fisis dan sifat kimia. Kalau dia berhubungan ke arah fisika, baik itu kayak daya hantar listriknya, kemagnetannya, kelarutannya, ya, bau, rasa, itu termasuk dalam sifat fisik. Tapi kalau dia dalam berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi, berarti itu termasuk dalam sifat kimia. Oke, lanjut.
kalau begitu perubahan zat karena ada sifat fisik dan sifat kimia, perubahan zat pun juga dibagi menjadi dua, ya. Ada perubahan fisik dan ada perubahan kimia. Nah, ya. Sesuai dengan ciri-ciri dari sifat fisiknya masing-masing. Yang jelas kalau perubahannya menghubungkan dengan prinsip fisika, berarti itu perubahan fisik. Kalau dia berhubungan dengan reaksi kimia, berarti itu perubahan fisika. Perubahan kimia, ya, maaf. Oke. Next. Nah, kalau misalnya sudah belajar tentang perubahan zat, maka kita pelajari berikutnya tentang adesi dan kohesi. Oke, ini secara ringkas saja, ya. Kalau misalnya contoh, ya, papan tulis itu kan ada di depan kalian. Kemudian seorang guru menulis di papan tulis, ya. Ketika dia menulis di papan tulis menggunakan spidol, ya, kata spidol, maka spidol yang di dalamnya terdapat cairan tinta spidol, kenapa tidak jatuh ketika ditulis di papan tulis? Kenapa? Karena tinta spidol mengalami gaya tarik partikel antara tinta spidol dengan papan tulis. Nah, jadi ibaratnya seperti itu. Jadi adesi dan kohesi ini maksudnya adalah gaya tarik menarik, ya. Gaya tarik menarik pada zat. Nah, ya, atau partikel. Nah, sekarang tergantung nih, zatnya sejeniskah atau berlainan jenis. Nah, gitu, ya. Nah, jadi ada dua. Kalau dia tidak sejenis, contoh kayak tadi, ya, tinta spidol itu zat cair. Kemudian papan tulis ini zat padat, berbeda zat, ya kan. Kalau dia berbeda jenis, berarti itu termasuk dalam gaya tarik menarik dari adesi. Karena dia berbeda jenis, gitu. Paham, ya? Nah, kalau dia sejenis, contohnya seperti, ya. Nah, di sini demikian pada zat cair. Dalam suatu zat cair terjadi ikatan antar molekul zat cair, ya. Nah, jadi kalau kita ibaratkan ini air, ya. Ini air. Nah, dalam air ini terdapat molekul-molekul air, ya. Antar sesama molekulnya ini akan saling terjadi tarik-menarik. Kalau tidak terjadi tarik-menarik, maka air ini tidak akan bersatu dia. Nah, sama halnya seperti kayu misalnya, sebuah kayu. Kayu ini terdiri dari molekul-molekul kayu, ya. Ada molekul-molekul kayu. Karena dia molekulnya ini saling tertarik, maka terbentuklah dia zat padat kayu ini. Nah, gitu, ya. Oke, jadi intinya begitu. Kalau dia zatnya sejenis, ya, itu kita namakan dengan kohesi. Tapi kalau dia berlainan jenis zat yang tarik menariknya, itu kita beri nama adesi. Gampang, ya, mengingatnya. Tuh. Di sini juga ada contoh yang diberikan. Oke. Ya, lanjut. Oke, untuk mencatat materi ini, silakan kalian pause dulu videonya, ya. Silakan di pause dulu videonya dan silakan dicatat di dalam buku catatan kalian. Oke. Nah, di sini adalah contoh kohesi dan adesi. Gambar A, ini cat dapat menempel pada tembok karena
adesi antara cat dan tembok lebih besar daripada kohesi dalam cat. Nah, gitu ya. Jadi kenapa ini cairan cat bisa menempel ke tembok ya? Karena ini gaya adesi cat dengan tembok lebih besar, lebih kuat daripada gaya kohesi di dalam cat, artinya di dalam molekul antar cat tersebut. Tuh. Yang B, tetesan air daun talas ya. Tetesan air daun talas ini nampak nih ya, membentuk dia seperti butiran air ini berarti air dengan air sama dia, berarti namanya kohesi. Tapi ketika kenapa dia bisa lengket di daun talas, nih seperti ini kan lengket di daun talas dia. Nah, sudah berbeda jenis lagi. Airnya adalah zat cair, daun talas zat padat. Arti yang ini antara air dengan daun talas, inilah dia adesi. Karena adesinya lebih besar daripada kohesi, makanya air tersebut lengket di daun talas. Ketika airnya jatuh dari daun talas, artinya apa? Gaya kohesinya itu lebih besar daripada gaya adesi. Intinya ingat lagi, kohesi berarti itu gaya tarikan partikel yang sejenis. Nah, ya, partikel sejenis. Jadi itu kohesi. Lawannya adalah adesi. Jangan terbalik ya. Ko sama, sejenis. Adesi, berbeda ya. Nah, kalau adesi, gaya tarik partikel berlainan jenis. Nah, gitu ya. Tolong dibedakan, jangan sampai salah. Baik. Kemudian tentang meniskus cembung dan meniskus cekung itu bisa kita lihat di sini. Kalau dia meniskus cembung, ya meniskus itu apa dulu ya? Meniskus itu artinya adalah lengkungan ya. Lengkungan, kenapa bisa membentuk lengkungan? Karena adanya gaya adesi antara molekul-molekul air dalam tabung dengan molekul-molekul tabung reaksi. Nah, ya. Jadi karena ada perbedaan tersebut muncullah meniskus ini. Jadi meniskus itu ada kalangnya kita lihat bentuk permukaan zat cair tersebut mencembung. Di gambar A ini ya, ini gambar A. Dan ada kalanya dia membentuk cekungan. Nah, ya. Cekungan. Seperti gambar B. Jadi kalau dia seperti ini, nah ini namanya cembung. Mencembung ya. Nah, tapi kalau dia melengkung seperti ini namanya membentuk cekungan atau cekung. Kan ya. Nah, kapan dia mencembung dan kapan dia mencekung, itu ada ciri-ciri masing-masing ya. Kalau dia mencembung ya, itu artinya nih ya. Kohesi antara molekul air, ingat ini ya, kohesinya lebih besar ya daripada adesi molekul air dengan minyak goreng. Nah, ini ya. Air dengan molekul minyak goreng. Sehingga sebagian molekul air terlepas dari dinding tabung. Nah, itu akan membentuk meniskus cembung. Nah, akibatnya permukaan air terbentuk meniskus cembung. Nah, jadi kasusnya ini adalah air yang berada di dalam tabung reaksi. Tabung ini pertama diisi minyak goreng dulu ya. Minyak goreng, kemudian dimasukkan air. Maka akan terbentuk
meniskus cembung. Kenapa terbentuk meniskus cembung? Karena kohesi air, air dengan air ya, ini terjadi ikatan kohesi. Kohesinya akan lebih besar ya daripada adesi molekul air dengan minyak. Minyaknya kan di sini ya. Nih, kan dia di permukaan dari tabung reaksi. Ini akan lebih besar dari adesi air dengan minyak. Nah, tuh ya. Sehingga sebagian molekul air terlepas dari dinding tabung. Tuh, ini kan terlepas ya. Tidak menyatu ke dinding tabung ya. Sehingga menumpuk meniskus cembung. Jadi intinya itu ya. Kalau begitu meniskus cembung ini artinya apa? Kohesi air dengan air lebih besar daripada adesi air dengan minyak gitu ya. Oke. Kalau dia meniskus cekung ya, di sini nggak dijelaskan ya. Kalau dia mau meniskus cekung itu artinya adesinya ya, ya, adesinya lebih besar daripada kohesi. Nah, di sini ya. Adesi itu lebih besar ya daripada kohesi. Nah, sehingga air tertarik oleh dinding tabung. Ini B. Ya, bedakan. Kalau cembung berarti kohesinya besar daripada adesi. Kalau cekung berarti adesinya yang lebih besar daripada kohesi. Jangan sampai saat terbalik-balik ya. Oke. Kemudian setelah belajar meniskus, kita lanjutkan kapilaritas. Pernahkah kalian melihat bagaimana minyak yang di dalam tungku atau kompor yang berada di bawah dapat tertarik ke atas untuk terjadinya proses pembakaran? Itu dikarenakan peristiwa ini nih, kapilaritas. Apa itu kapilaritas? Yaitu peristiwa naiknya, oke, zat cair melalui lubang yang sempit atau pipa kapiler. Itu namanya kapilaritas. Contoh-contohnya bisa kalian catat di sini. Naiknya air tanah pada pembuluh kayu ya, bisa kalian catat, ini adalah contoh peristiwa kapilaritas. Nah, oke ya. Next. Ini massa jenis, kita akan pelajari tentang massa jenis. Ya, ini kita lihatkan saja massa jenis. Oke. Nah, oke, kita masuk yang ke campurannya. Oke. Jadi kita sudah belajar tentang unsurnya, sekarang kita masuk ke campurannya. Apa itu campuran? Campuran tadi dari singgung juga ya. Penggabungan dua zat murni atau dua zat tunggal atau lebih yang mempunyai sifat-sifat asalnya dan tidak mempunyai komposisi tertentu. Campuran itu terdiri atas tiga, larutan, koloid, dan suspensi. Ada namanya larutan, koloid, dan suspensi. Larutan adalah campuran homogen. Nah, ingat ya, larutan ini artinya adalah larutan ini campuran homogen. Kenapa dikatakan homogen? Homogen sama. Artinya terdiri atas dua zat atau lebih yang sama, ya. Yang kurang ya. Sejenis atau sama. Tuh,
Itu namanya adalah larutan. Oke. Jadi contohnya zat cair dengan zat cair ya. Nah, gabung dia contoh kopi dengan bukan ya. Contohnya sirup ya, sirup dengan air. Sirup zat cair, air zat cair, gabung dia membentuk larutan ya. Larutan apa? Larutan asam, air asam ya. Atau air jeruk itu ya. Maksud dari larutan. Nah, karena dia bercampur, tentu ada cara-caranya bagaimana memisahkan campuran ini. Pemisahan campuran ini dibagi menjadi 4 secara garis besar, ya. Ada namanya pertama filtrasi, pemisahan campuran ya. Pertama filtrasi, filtrasi ini artinya penyaringan. Nah, yang kedua namanya penyulingan atau destilasi ya. Yang ketiga kromatografi, yang keempat kristalisasi. Sebenarnya banyak lagi nama pemisahan campurannya ya. Tapi untuk sementara ini 4 ini yang kita pelajari. Oke. Filtrasi atau penyaringan yaitu contohnya ya. Contohnya yaitu memisahkan kotoran yang ada pada larutan gula. Itu kan disaring ya. Kemudian menyaring air sungai untuk keperluan air bersih ya. Nah, itu masuk dalam penyaringan. Kalau penyulingan ya. Penyulingan ini pemisahan campuran tapi berdasarkan perbedaan titik didih zat cair. Nah, jadi memisahkan campuran tapi dengan cara memanaskan sehingga muncul titik didih. Kalau dia dua zat yang berbeda, maka titik didihnya juga tentu berbeda. Hasilnya itulah yang dinamakan dengan destilat. Zat sisanya itu namanya residu, sedangkan nama alatnya adalah destilator atau alat penyulingan. Tuh. Contohnya gimana, Pak? Contohnya adalah bagaimana memisahkan antara campuran larutan ya, larutan alkohol. Larutan alkohol itu tentu tidak 100% alkohol. Makanya ada alkohol 70% ya. Ada tingkatan persentasenya. Untuk memisahkannya dengan air, maka cara apa yang kita gunakan? Yang kita gunakan adalah cara penyulingan atau destilasi gitu ya. Oke, yang ketiga kromatografi. Ini adalah pemisahan tapi berdasarkan perbedaan daya serap. Oke. Dari zat penyerap terhadap zat-zat yang akan dipisahkan. Nah, nama peristiwanya adalah adsorpsi. Oke. Yang keempat, kristalisasi. Ini adalah pemisahan campuran dengan memisahkan campuran zat padat dan zat cair dengan cara menguapkan. Ya. Contohnya gimana, Pak? Pembuatan apa? Pembuatan garam dari air laut, membuat gula tebu dari cairan tebu, maka itu caranya adalah dengan kristalisasi. Nah, kalau misalnya untuk garam ya, kalau dia dalam volume yang kecil itu bisa kita lakukan kristalisasi ya. Tapi kalau dia dalam volume yang besar, contoh tambak perusahaan garam tersebut yang berada di sepanjang bibir sungai ya, bibir laut ya, sepanjang bibir laut, mereka akan mendirikan tambak-tambak, peristiwanya bukan kristalisasi lagi. Kenapa? Karena volumenya sudah besar, air laut ya. Kalau volumenya sudah besar, dia tidak melakukan kristalisasi, tapi dia melakukan pemisahan campuran berikutnya
yang namanya adalah evaporasi. Nah, gitu ya. Itu adalah pemisahan campuran yang secara alami dengan penguapan matahari ya. Nah, gitu ya. Nah, ada lagi banyak pemisahan campuran yang lainnya akan kita pelajari nanti di video berikutnya. Oke. Jadi silakan kalian catat dulu materi yang ada, materi yang penting silakan kalian catat. Cara mencatatnya silakan kalian eh, pausekan dulu videonya. Jika sudah selesai kalian catat, baru kalian lanjutkan lagi, kalian playkan lagi. Gitu ya. Belah, terima kasih atas perhatiannya. Belajarlah ya kalian yang rajin, jangan jadi malas, karena orang yang rajin yang akan bisa merubah dunia ini. Orang yang malas akan senantiasa senang dalam hayalannya saja. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.